Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, ya. Selamat pagi menjelang siang, ya Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, di bawah naungan cuaca yang cerah ini saya dalam keadaan sehat Bu. Ya, alhamdulillah, ya Pak ya. Bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu gurunya di sekolah? Sehat juga Alhamdulillah mereka? Bu. Alhamdulillah pada sehat Bu. Ya. Ya Bapak, ya mudah-mudahanlah kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya Pak ya dalam Amin. menjalankan Amin. Amin. tugas. Bapak, seperti yang saya sampaikan pada beberapa percakapan kita di WA ya, di minggu kemarin, saya sudah meminta Bapak untuk menemui saya ya. Kita akan diskusi ya Pak ya. Kita akan Ya, melanjutkan siap Bu. Siap Bu. waktu diskusi di minggu kemarin kan saya belum jelas ya tentang perencanaan yang akan Bapak ini ya, yang akan Bapak kembangkan berkaitan dengan program sekolah kegiatan numerasi kalau nggak salah ya. Nah itu. Iya Bu. Nah untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, yang ingin saya ketahui dari Bapak ya, sebetulnya tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak KS dalam 3 bulan ke depan yang kaitannya dengan pengembangan program sekolah ya di bidang literasi dalam upaya Pak KS beserta rekan-rekan guru ya di sana, rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk meningkatkan capaian literasi numerasi bagi sekolah Bapak. Nah, itu yang saya ingin ketahui. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan perencanaan yang diterapkan di sekolah saya. Tujuan yang ingin kami capai dalam waktu 3 bulan ke depan yang kaitannya dengan pengembangan program sekolah dalam upaya peningkatan capaian numerasi pada siswa di sekolah adalah Bu, ada 2 poin ya. Yang pertama ya, yang akan saya lakukan penilaian kebutuhan analisis, yaitu melakukan evaluasi mendalam terhadap tingkat kemampuan numerasi saat ini, termasuk analisis hasil ujian dan penilaian yang sudah ada untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, peningkatan fasilitas dan sumber belajar, yaitu menyediakan sumber belajar tambahan seperti buku, perangkat lunak, atau alat peraga yang dapat membantu siswa memahami konsep numerasi dengan lebih baik. Itu mungkin Bu yang dapat saya jawab kepada Ibu. Ya, ternyata lumayan cukup banyak ya tujuan yang ingin dicapai oleh Pak KS ya di sekolah Bapak ya. Nah, saya ingin mengetahui Pak, tanda-tanda atau indikator atau ukuran keberhasilan bahwa pengembangan program sekolah yang Bapak tadi sampaikan itu berhasil ya, terutama dalam peningkatan nilai numerasi itu seperti apa gitu kalau menurut Bapak sendiri? Iya. Nah, terima kasih Bu. Tanda-tanda atau ukuran keberhasilan dari pengembangan program sekolah yang ada kaitannya dengan peningkatan nilai numerasi, menurut saya Bu, adalah kami yakin kalau perencanaan sesuai dengan rekomendasi prioritas dalam raport satuan pendidikan dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan, itu merupakan salah satu kunci peningkatan nilai numerasi di sekolah kami. Baik ya. Itu, Ada lagi Bapak barangkali? Cukup Bu, segitu Bu. Menurut pemahaman saya seperti itu Bu. Jadi kita ya awal melihatnya kan kita dasarnya melihat kita lama di numerisasi itu setelah ada tim sekolah dan guru melaksanakan analisis visi dan misi rapat mutu pendidikan Bu. Iya, jadi itu kebersamaan, hasil kesepakatan bersama. Baik ya. Ini saya ingin tahu ya Pak ya, saya ingin tahu juga ya. Kan tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satunya dengan analisis kebutuhan juga ya. Nah, analisis kebutuhan kan
itu kaitannya tentu saja dengan ini rencana kerja tahunan ya. Nah, barangkali Ya, Bu. Bapak punya gambaran ya, program seperti apa? Apakah program kegiatan untuk siswanya atau program kegiatan untuk gurunya dalam meningkatkan literasi itu yang seperti apa, Pak? Oh, iya, Bu. Kelompok Tunggu bentar, Bu, ya. hanya di sekolah yang bagaimana, Pak? Saya ingin tahu. Apa Apakah ya? ada kegiatan di luar sekolah tidak untuk meningkatkan numerasi? Untuk di luar sekolah, untuk sementara ini saya belum sampai ke sana, Bu. Jadi untuk sementara ini kami menggerakkan kegiatan atau kegiatan yang ditekankan kepada kegiatan yang ada di sekolah, memberdayakan kemampuan sekolah yang ada aja di internal sekolah, Bu, yang melibatkan guru, siswa, dan tenaga kependidikan serta tata usaha, Bu. Oh ya, baik. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, apakah di sekolah Bapak eh, diadakan atau diselenggarakan oleh komunitas belajar barangkali, atau mengadakan rapat khusus biasanya? Enggak, Bu. Saya sebagaimana dicantumkan itu di dalam rencana kerja tahunan, melihat dari hasil raport mutu, dalam perencanaan kami itu setelah hasil rapat untuk mencapai mufakat tentang kelemahan numerisasi, kami ini sudah merencanakan, Bu, di rencana kerja tahunan itu, yaitu akan mengadakan semacam in-house training, lalu menggerakkan komunitas belajar, Bu, diantaranya, Bu. Mungkin suatu waktu saya juga melihat ada kesempatan Ibu waktu luang, insya Allah Ibu juga akan saya undang sebagai narasumber, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata program sekolah yang akan dikembangkan oleh PKS yang berkaitan dengan peningkatan capaian numerasi di sekolah Bapak, salah satunya lewat in-house training ya, yang mengundang narasumber. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa ke sana ya Pak ya. Ya, dalam keadaan Amin, amin, Bu. juga pemanfaatan komunitas belajar tentunya yang sudah memang berjalan secara efektif ya di sekolah Bapak. Saya sudah melihat ya bahwa memang SMP 2 Naringgul ini cukup aktif juga di PMM. Saya berterima kasih dengan dukungan semua pihak ya di sana. Nah, tapi saya ingin tahu ya secara secara spesifik sebetulnya ini ya, dukungan dari pihak mana saja agar program sekolah tersebut berhasil dilaksanakan? Jelas, Bu, dukungannya itu yang pertama mungkin dari internal sekolah, dari guru, ya Bu ya, siswa, dan saya selaku kepala satuan pendidikan termasuk stakeholder dan ketua komite sekolah, Bu. Mereka sangat mendukung sekali ya. Nah, Sangat kalau terutama komite sekolah karena beliau juga basicnya dari dunia pendidikan, jadi sinkron, Bu, dengan apa yang kebutuhan sekolah yang saya laksanakan gitu. kalau boleh tahu dukungannya yang seperti apa contohnya, Pak? Apakah mereka Contohnya, mereka itu sering memberikan masukan-masukan karena beliau termasuk tokoh pendidikan di Desa Balai Gede. Dia bisa membaca situasi tentang perkembangan anak-anak di sekitar, sehingga kami pun juga karena saya termasuk orang baru, jadi alhamdulillah, Bu, dengan adanya sharing atau komunikasi masukan dari dia, akhirnya nyangkut juga tentang kenakalan remaja dan sebagainya. Jadi kami pun juga merasa nyaman. Jadi kita bisa memantau anak atau warga sekolah apabila ada kejadian di luar sekolah itu, Bu. Itu jadi merupakan masukan lah, itu yang positif bagi sekolah, Bu. Alhamdulillah, berarti dukungan ini juga merupakan sebuah kekuatan atau potensi ya di Ya, SMP 3 Naringgul ya untuk mendukung program pengembangan sekolah ini ya Pak ya, terutama kaitannya dengan capaian numerasi. Baik Bapak, kemudian dari PKS sendiri ya, apa yang harus dikembangkan atau ditingkatkan dari kompetensi PKS sendiri agar program sekolah ini meningkat, terutama ya, dalam peningkatan capaian numerasi. ya. Yang harus saya laksanakan atau perilaku yang harus saya laksanakan yaitu, Bu, diantaranya saya harus ya
harus mengembangkan kompetensi, ya, terutama agar program sekolah meningkat, yaitu visi. Yang pertama adalah saya haruskan visi dan strategi, Bu, yaitu kemampuan untuk mengembangkan visi yang jelas dan strategi komprehensif untuk peningkatan numerasi serta merumuskan langkah-langkah implementasi yang efektif. Kemudian, kepemimpinan yang transformasional, yaitu kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi guru dan staf untuk berkomitmen pada perubahan dan inovasi dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu mungkin Bu yang harus saya laksanakan atau lakukan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya keinginan kuat Bapak ya memanfaatkan potensi Bapak sebagai pimpinan sekolah juga bisa memberikan kontribusi ya, salah satu dari potensi kekuatan di sekolah Bapak juga ya. Saya Amin. berterima kasih Bapak punya keinginan kuat ya ke arah sana ya. Kemudian terakhir Pak, saya ingin menanyakan kapan Bapak akan mulai melakukan rencana tindak lanjut? Sebab ini yang namanya perencanaan kan harus ada tindak lanjutnya ya Pak ya. Iya Ya, Pak, iya Bu, iya pasti Bu. dalam rentang waktu yang dekat ya, tidak sampai 1 tahun ya, kira-kira 3 bulan ke depan lah. Kira-kira di minggu keberapa atau bulan apa Pak pengembangan program sekolah yang Bapak tadi sampaikan itu mulai terlaksana dengan efektif? Iya. Kami akan mulai melakukan rencana tindak lanjut setelah semua perencanaan program telah disepakati, ya Bu ya, disepakati secara bersama, terutama pihak yang sangat mendukung terhadap implementasi program sekolah, terutama pendidik dan peserta didik serta komite sekolah dan stakeholder. Baru akan saya melaksanakannya, Bu. Ya baik. Baik, Bapak, alhamdulillah ya, percakapan kita ya sudah sangat efektif. Bapak sudah menyampaikan juga ya tentang perencanaan ke depan ya berkaitan dengan program pengembangan sekolah. Bapak, kalau boleh tahu ya, Bapak sendiri bagaimana, ini barangkali di luar dari pertanyaan ya Pak ya, Ya, barangkali siap Bu, dari di siap. luar dari Ya. pertanyaan ya Pak ya. Apakah Bapak punya harapan atau ekspektasi yang lumayan tinggi gitu terhadap keberhasilan program ini? Apa harapan Bapak gitu? Ya, Harapannya gitu. harapan saya ya sesuai dengan harapan keluarga besar SMPD 2 Naringgul, ini harapan ini akan terwujud Bu apabila semua warga sekolah termasuk komite sekolah ikut bahu-membahu saling untuk melaksanakan program ini Bu. Jadi jangan harap program cita-cita atau ekspektasi tinggi tanpa dukungan dari teman saya sendiri yaitu guru dan staf beserta peserta didik yang ada di internal sekolah aja dulu gitu Bu. Baik ya. Jadi kami dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan mereka-mereka Bu. Berarti memang di sini butuh kolaborasi dari semua pihak ya Bu, ya Pak ya. Ya, ya Bu, ya, betul Bu, betul Bu. Baik Bapak, kemudian ya terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiskusi pada hari ini. Kemudian saya ingin mendapatkan masukan atau umpan balik dari Bapak ya Pak ya tentang percakapan ini. Nah, saya izin untuk share ya Pak ya. Ya Bu, siap. Sebentar.
Mohon maaf Bapak, saya tadi terlempar ya Pak ya. Mohon maaf Oh nih. iya Bu, siap nggak apa-apa Bu. Saya standby. Ya, sebentar ya Pak ya. Bentar harus dibuka dulu ya. Bentar. Iya. Nah, Bapak apa sudah terlihat dengan jelas atau saya perbesar dulu ya Pak ya? Bentar. Iya, kelihatan Bu. Ya, sebentar Pak. Baik Pak KS ya, saya membutuhkan masukan atau umpan balik dari Bapak terhadap cara saya sebagai pengawas sekolah berkomunikasi Pak. Sudah jelas terlihat Pak ya sekarang? Iya Bu, udah terlihat. Nanti di sini ya ada angka dari rentang 1 sampai 5. Semakin besar angkanya berarti semakin bagus ya. Nah, sini. Oh Kemudian iya. kalau yang sebelah kanannya kalau semakin kecil beda lagi, ini berlawanan. Kalau semakin kecil berarti semakin bagus. Nggak apa-apa Pak, nanti saya akan pandu Bapak ya. Mari kita bertanya jawab ya di sini Pak. Saya ingin Iya Bu. bertanya, pada saat berkomunikasi apakah saya merasa, ya apakah saya di sini maksudnya Pak KS ya, pada saat berkomunikasi apakah Pak KS merasa kalau saya sebagai sebagai pengawas sekolah cenderung untuk yang pertama merasa dimitrakan. Apakah Pak KS merasa dimitrakan oleh saya atau bagaimana? Merasa dimitrakan Bu, jelas-jelas itu Bu. Merasa Ya, dimitrakan sebagai mitra saya itu ibu gitu, atasan saya itu ibu gitu Bu. ya baik. Bapak tidak merasa saya sebagai atasan sehingga Bapak merasa tegang atau gugup atau bagaimana? Tidak ya? Tidak Bu, enjoy aja Bu. Oh Lepas, ya, kiranya lepas Bu. alhamdulillah. Iya. Ya. Nah, untuk merasa dimitrakan bagaimana Pak penilaian Bapak pada saya? Ya. Alhamdulillah Bu, saya dengan Ibu komunikatif Bu, jadi tidak ada sesuatu yang mengganjal lah istilahnya. Kalau pemikiran lepas itu lepas aja gitu Bu, istilahnya Ya, vulgar gitu. Jadi apa yang dihadapi ya saya ucapkan ke Ibu gitu kan. ya. Jadi lepas Baik, gitu Bapak, Bu. kita memberikan nilai berapa untuk saya Pak di sini Pak? Yang Memberikan nilai. Yang ini ya merasa mungkin Bu, dimitrakan. yang lima aja Bu, yang itu yang merasa dimitrakan 5 aja Bu. Ya, baik. Ya, itu aja yang penting ya. Yang kedua, Pak, apakah Ya. tadi saya sudah menggali target Bapak sebagai kepala sekolah ya, target untuk program pengembangan sekolah di bidang numerasi? Apakah saya sudah jelas menggali target yang akan Bapak capai? Jelas Bu, sudah jelas-jelas itu sesuai dengan materi di yang permasalahan yang ada di saya itu jelas Bu, menggali sekali Bu. Oh, ya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Kira-kira berapa nilainya Pak? Nilainya 5 lah Bu, tetap aja 5 yang terbaik buat saya karena maaf ya Bu ya, sebelum-sebelumnya seperti maaf bukan sama yang mengdiskriminasikan gitu, baru pertama kali ini saya dengan Ibu seperti ini gitu kan, termasuk rekan-rekan juga sama Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Yang ketiga Pak, apakah saya sebagai pengawas sekolah eh, nampak mendengarkan secara aktif apa yang Bapak sampaikan atau bagaimana?
Apakah saya penuh perhatian mendengarkan pada apa yang disampaikan oleh Pak KS atau bagaimana menurut penilaian Ya, Bapak? sebagai tanda bahwa Ibu memperhatikan karena setelah setiap Ibu menjawab, saya jawab itu nyambung dengan apa yang saya kemukakan, Bu. Jadi terjadilah komunikasi dua arah. Jadi mendengarkan, Bu, memperhatikan. Iya, baik. Berapa Pak kira-kira tentang nilainya yang akan Lima, Bapak Bu, berikan? lima aja, Bu, lima. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang keempat ya Pak, apakah saya sudah bertanya dengan efektif untuk menggali ide dari Pak KS sendiri? Apakah saya sudah bertanya secara efektif pada Pak KS? Eh, itu Bu dapat dikatakan maksimal itu belum sih Bu sebetulnya sebab kita belum istilahnya yang lebih konkret lagi tatkala nanti kita ketemu di lapangan baru itu Bu maksimal. Jadi untuk ini saya ngasih nilai 4 aja Ibu Oh karena iya, sesuatu ya Bu ya. ya, mungkin karena keterbatasan waktu dengan Iya Bu di betul itu lokasi Bu. ya terkendala itu. Berbeda ya, beda rasanya pertemuan virtual, pendampingan virtual dengan pendampingan di tempat itu jelas berbeda sekali ya Pak ya. Iya Bu betul betul betul. Ya mudah-mudahanlah saya bisa segera ke sana ya Pak ya, mohon Saya doanya. doakan Ibu semoga cepat sembuh Ibu dari keluarga besar SMP Negeri 2 Naringgul ya Bu ya. Nah, terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir Pak, apakah tadi saya mendorong atau memotivasi Pak KS untuk memiliki rencana tindak lanjut yang nyata? Apakah saya itu tampak oleh Pak KS memotivasi sekali agar Pak KS memiliki rencana tindak lanjut? Ya jelas Bu dengan wawancara ini mungkin dari segi sekolah saya begitu Ibu menawarkan saya siap berarti Ibu kan jelas secara langsung menggali atau mendorong kemampuan saya walaupun masih banyak kekurangan tapi dengan sifat dengan seperti ini ya saya juga termotivasi Bu. Baiklah. Aduh, terima kasih ya Pak ya. Nilainya kira-kira berapa Pak kalau untuk yang kelima ini? Yang Eh, nomor lima ini. Bu, lima Bu, lima. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak KS atas umpan balik dari Bapak. Semoga kekurangan saya, keterbatasan saya dalam kegiatan pendampingan ini menjadi istilahnya menjadi cambuk bagi saya agar lebih baik ke depan. Ya kita sama-sama Amin. belajar ya karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat ya dengan Iya perannya Bu, masing-masing gitu ya Pak iya ya. Bu. Ya. Ya mohon maaf gitu ya Pak, hari ini sebetulnya pasti Pak Kaya sedang sibuk ya Pak ya, Iya Bu, kebetulan makanya mengganggu saya minta udah waktunya. duhur itu santai gitu Bu kalau udah duhur ya. Ya Bapak. Bapak, apakah Pak KS berkenan jika nanti ada diskusi lanjutan di tahap yang Berkenan kedua? Bu. Siap Iya, Bu, berkenan Bu. Kalau kalau ada waktu saya siap selalu siap Bu. iya. Baik, terima kasih Pak KS. Alhamdulillah hari ini ya kita sudah melakukan percakapan dengan berbasis ini perencanaan ya, berbasis coaching juga. Baik, Pak KS boleh meninggalkan ruangan virtual ya jika Pak KS punya waktu di lain hari ya kita akan berbincang kembali menindaklanjuti apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya. Saya juga atas nama pribadi dan kedinasan ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak KS pada hari ini. Salam hangat dan untuk keluarga Bapak semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya di sana. Amin, amin Ibu. Ya, ya mangga Bapak, Bapak Ya. boleh meninggalkan live ruangannya. Ya. Iya Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Ibu kepada saya sehingga saya pun dengan acara wawancara ini merasa termotivasi Bu. Mudah-mudahan ini merupakan hal yang positif untuk kedepannya. Jadi Bu, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan tidak berkenan di hati Ibu. Karena saya juga pun menyadari masih dalam tahap belajar Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga Bapak, hatur nuhun. Sami-sami Ibu. Iya. Assalamualaikum.